hadis tentang salat tahiyatul masjid ketika imam atau khatib sedang berkhutbah. Sering menjadi perdebatan orang, apakah ketika kita datang salat Jumat, khatib sedang di mimbar sampaikan khutbah, apakah seorang tersebut juga harus melakukan salat atau duduk saja kalau langsung? Jawabannya berdasarkan hadis yang sahih, salat. Tidak bisa alasan yang dikedepankan kan khutbah itu ganti zuhur bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena secara khusus telah berlaku dan terjadi peristiwa itu zaman Nabi. Datang seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani. Dia datang Yaumal Jumu'ah, pada hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Tentang Sulaik Al-Ghatafani. Ini hadis sahih di dalam riwayat Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari. Nah, karena Nabi sudah berkhutbah, fajalasa, dia langsung saja duduk. Faqala lahu, Rasulullah berkata di mimbar itu menegur Sulaik. Ya Sulaik, qum, kata Nabi. Wahai Sulaik, berdiri engkau. Farka' rak'atain. Salatlah engkau 2 rakaat. Watajawwaz fihima. Namun ringankan salatmu. Jadi kita meringankan salat. Kalau ada misalnya hadis-hadis yang menunjukkan salat Nabi itu khafifah, ringan. Yang diringankan apa? Bacaan atau berdirinya. Kapan salat ringan? Misalnya kita salat tahajud. Bagaimana adab salat tahajud? Kita selesai suci dan ya, selesai berwudu, maka Nabi biasanya istaftah as-salah bi rak'ataini khafif. Kak salat malam beliau itu dahulu dan 2 rakaat ringan. Tahu makna khafifatain? Dah tahu kan? Kenapa? Hikmahnya kan ada. Jangan langsung saja pakai Al-Baqarah 1 surat. Ini baru jago lalok. Badan belum lagi. Nah, karena itu dilatih dahulu, dibuka dengan apa? 2 rakaat khafifatain, ringan. Nah, setelah itu baru baca bacaan yang panjang. Nah, begitu makna khafifat. Itu juga bapak-bapak ketika sampai di masjid imam sedang berkhutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Sulaik Al-Ghatafani yang datang ke masjid beliau sedang berkhutbah langsung duduk. Kata Nabi, ya Sulaik, warka' rak'atain. Wahai Sulaik, berdiri engkau. Salat 2 rakaat. Namun wa tajawwaz fihima. Ringkaskan, ringankan 2 rakaat engkau itu. Tsumma qala. Kemudian Nabi setelah menegur langsung Sulaik, beliau berkata teruntuk orang banyak. Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu. Apabila seseorang kamu datang di hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah,
sedang berkhutbah imam, falyarka' rak'ataini, hendaklah dia salat 2 rakaat, wal yatajawwaz fihima, hendaklah dia ringankan salatnya, dia ringkaskan. Ini hadis sahih yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan tidak ada lagi perdebatan-perdebatan. Tanya ini, ganti solat, harusnya kita melihat. Jangan pakaikan hadis. Ada kadang-kadang yang menggunakan hadis. Idza qala ahadukum li akhi ansit wal imamu yaktub qad lagha. Tidak ke sana pemakaiannya. Apabila seseorang berkata kepada kawannya, diamlah, sedangkan imam sedang berkhutbah, dia telah membuat suatu kesia-siaan. Kan begitu? Tidak ke sana pemakaiannya, karena ini tersuruh juga di dalam syarak, dan setelah selesai itu baru dia terperintah untuk insat, mendengarkan khutbah. Tapi bagaimana kaifiat salatnya? Kaifiat salatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yatajawwaz, ringankan salat. Dengan panjang bro. Baca surah Al-Anfal, imam selesai khutbah baru ini selesai salat tadi. Nah, kemudian hadis tentang buka'us sabi, tangis anak kecil, bayi, sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian para sahabat, dinukilkan dari perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim, di antaranya Abu Darda pernah suatu kali salat berjamaah, walam yara mataran, walaysa fil masjid illa saqifah wahidah fis saffil awal. Ketika Abu Darda jadi imam, dia tidak melihat ada hujan akan turun. Dan kita tahu bahwa masjid ketika itu tidak seluruhnya beratap. Di masjid ketika sahabat, atapnya hanya bagian depan saja. Jadi kalau hujan turun, paling yang tidak kena hujan adalah orang yang saf pertama saja. Saf belakang terbuka. Pernah terjadi. Abu Darda tidak melihat ada awan, tidak ada tanda-tanda hujan. Sedangkan atap masjid hanya bagian depan saja yang menutupi saf yang pertama. Yang belakang tidak. Nah, falamman sarafa idzan bin nasi qad mutiru. Ketika salat, tiba-tiba hujan turun. Anehnya, jika itu Abu Darda mungkin tidak merasakan karena dia di depan. Faqal, apa kata Abu Darda? Ama kana fil masjid rajulun faqihun yaqul ayyuhal mutawwil 'alan nas khaffif fa innahum qad mutiru. Kenapa tidak ada yang menegur? Nanti kalau terjadi seperti itu, ingatkan orang. Walaupun tidak dalam salat bicara begitu ya. Tapi perlu diperingatkan, baik orang yang memanjangkan bacaan. Ini orang sudah kena hujan, ringankanlah. Nah, jadi karena itu, apa kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, inilah perkataan atau pendapat umumnya para ulama. Mereka memilih tidak memanjangkan salat, khawatir akan menimbulkan kesusahan, kesulitan bagi orang yang lemah. Memanjangkan salat ketika di belakang ada orang yang memiliki keperluan mendesak, nah, itu tidak tepat. Tapi kalau kaum seluruhnya memang berkeinginan salat itu panjang, ya silakan panjang. Kalau tidak, seorang imam tetaplah mengambil salat yang ringkas atau minimal yang sederhana, bukan panjang. Jadi jangan nanti karena ketidaktahuan imam menjadi perdebatan di kemudian hari antara makmum. Wah, malih solat situ batu.
Tuti wala menggigi nyoleh. Jadi karena itu kalau makmum semuanya sama paham dan mengerti dan mereka berkeinginan atau memang senang salat itu dipanjangkan, silakan panjangkan. Kalau tidak, maka pilihan ulama terhadap imam apa? Ringkaskan salat. Jangan mengambil yang panjang. Namun kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Rasulullah membaca? Kalau kita lihat ringkas dan panjangnya, seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat zuhur rakaat yang pertama, setiap rakaat itu 30 ayat. Wa fil ukhrayaina qadra 15 ayat. Kalau 30 ayat Al-Fatihah berapa? 7. Kemudian berarti tinggal berapa? 13 ayat lagi. 23 ayat lagi. Begitulah salat Nabi ketika zuhur. Sedangkan untuk dua terakhir kira-kira berapa? Qadarnya 15 ayat. 7 kalau dibaca, tapi kan kita tidak baca ayat di dua terakhir kan, tapi qadarnya kira-kira membaca tartil, bukan membaca mujawad seperti orang lomba MTQ ya. Jadi kalau dibaca tartil, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Berapa itu? Kita masuk ketiga kan? "Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Berapa itu? Saya khawatir kalau dibawa ukuran jamaah sekarang, imam tidak bersahabat kata dia. Padahal sedangnya salat Nabi kira-kira segitu. Ada hadis dari Anas. Apa kata Anas ibn Malik? "Laqad kanat salatu adh-dhuhr tuqamu fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma yatawadda' thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ar-rak'ati al-ula mimma yutawwiluha." Jadi pernah salat zuhur Nabi itu seseorang pergi ke mana? Ke Baqi', ke pemakaman Baqi', kemudian dia buang hajat itu, kemudian kembali, Rasulullah masih pada rakaat pertama, kira-kira begitu. Hadis Abi Qatadah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yutawwil fi rak'atil ula min salatil zuhur wa yuqassir fi tsaniyah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat keduanya lebih ringkas. Kalau tadi diperkirakan ada salasina ayat, ya mungkin pada rakaat keduanya 20, kemudian rakaat ketiganya jadi kira-kira 15 atau baca ayat sepanjang itu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini Al-Imam An-Nawawi menghimpun hadis-hadis takhfif wal italah. Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim menghimpun hadis-hadis, dan kemudian beliau mengatakan qalal ulama, para ulama berkata, kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam takhtalifu fil italati wa takhfif bi ikhtilafil ahwal. Jadi tidak pula terpaku dengan 30, 15 tadi, itu gambaran. Tetapi yang jelas panjang dan pendeknya salat Nabi itu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Fa idza kana al-ma'mumuna yu'thiruna at-tatwila, apabila makmum terlihat oleh beliau lebih menyenangkan bagi mereka memanjangkan bacaan, wala sughul hunak, tidak ada kesibukan dan tidak ada yang mengganggu mereka, maka awal beliau panjangkan.
Wa idza lam yakun kadzalik, tapi kalau beliau melihat ini jamaah sedang kondisi begini, ini situasi sedang seperti ini ada perlu dan keadaan dan berbagai macam, maka beliau khaffafa, beliau ringankan. Artinya apa? Ini kembali kita ke konsep dakwah. Kenapa? Pernah ibu-ibu mendengarkan saya sering mengatakan basurau. Itu apa gunanya? Karena seorang imam itu sepatutnya dia tahu makmum yang diimaminya. Tahu dia kesibukan makmumnya, tahu dengan keadaan makmumnya, sehingga dia memahami ahwal, kondisi dan keadaan makmum. Makanya yang tepat, yang paling tepat untuk menjadi imam adalah orang yang hidup di tengah masyarakat, tahu daliknya jemaah biasa. Tahu dia. Tapi kalau imamnya sekali sebulan ke situ, itu makanya konsep dakwah itu, pembinaan umat itu adalah bukan jalan-jalan seorang dai itu. Dia menetap, dia membina umat. Nah, dari sini saja kita tahu bagaimana seorang imam bisa yurai ahwalal ma'mumin, ahwalan nas. Bagaimana dia akan menjaga situasi dan keadaan makmumnya kalau dia tidak mengetahui makmumnya itu. Tapi kan sayang sekali hari ini konsep itu kita tinggalkan. Kita lebih senang keliling-keliling, datangkan dari luar berbagai macam. Ujung-ujungnya adalah untuk mengumpulkan orang, apalagi di zaman-zaman politik seperti itu. Jadi karena itu kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat ukuran-ukuran tersendiri, walaupun tadi Nabi riwayatkan bahwa beliau salat rakaat pertama kira-kira 30 ayat dan berikutnya kira-kira 15 ayat ketika dibaca, selama itu salat beliau. Tapi walau bagaimanapun dari berbagai salat yang beliau lakukan, kata Imam An-Nawawi ketika beliau kumpulkan hadis-hadis yang menunjukkan ringannya salat Nabi, ada hadis yang menyebutkan panjangnya salat Nabi, kesimpulannya apa? Beliau yakhtalifu salatuhu, berbeda-beda salat beliau itu, asbab apa? Sesuai dengan ikhtilaf ahwal, ikhtilaf perbedaan kondisi imam dan. Tapi ingat, terakhir saya ingatkan, walaupun solat diringankan, yang dipendekkan adalah bacaan dan qiyam, berdiri, bukan berarti membuat cacat solat dengan tidak menyempurnakan rukuk dan Allahu a'lam.